Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas. Bab 63. Suruh saja dia masuk, kata Yuni ke Rita. Rita keluar dan segera memanggil Lia untuk bertemu Yuni. Lia masuk saja ke ruangan setelah mendapat izin asistennya. Yuni, serganya setelah masuk. Wajahnya terlihat kebingungan. Dia duduk di depan Yuni. Wanita itu hanya heran melihat Lia. Ada yang mau kubicarakan, sergah Lia. Yuni terlihat tenang dan tersenyum tipis. Sepertinya penting. Apa yang mau kau bicarakan? Aku mau bertanya masalah Mas Hamdan. Aku ingin bercerita padamu, kata Lia dengan gusar, dan Yuni hanya memperhatikan. Sepertinya Lia benar-benar dalam masalah. Kenapa kau datang ke sini? Aku bukan psikolog yang bisa memecahkan masalahmu. Aku hanya wanita biasa yang bekerja agar aku bisa terus menafkahi keluargaku, sergah Yuni menertawakan Lia. Wanita itu menghela napasnya seakan merasa benar-benar bingung. Aku benar-benar bingung karena ulah Mas Hamdan. Bisakah kau memberi masukan untuk pernikahanku? Sepertinya diambang kehancuran, ucap Lia dengan suara pelan namun terlihat ada kepedihan yang dirasakannya. Kehancuran? Kau baru saja menikah. Oh, mungkin itu karma, karena kau telah merebut suami orang. Kau diam-diam berpacaran dengannya di belakangku. Sekarang setelah terjadi kekacauan, kau datang dan meminta saran dariku. Bagaimana tidak aku menertawakanmu karena ulah kalian berdua di masa lalu, ucap Yuni dengan nada sedikit tinggi. Terdengar helaan napas berat dari Lia. Dia mengaku kesalahan itu, namun Hamdan juga memanasi kalau Yuni istri yang gak bersyukur. Sehingga Lia percaya saja dengan Hamdan. Ternyata Lia salah besar. Setelah menikah dengan Hamdan, dia baru tahu bagaimana kelakuan buruk Hamdan di belakangnya. Aku tahu aku bersalah karena melakukan perbuatan terlalang sebelum menikah. Namun Mas Hamdan juga harus dipersalahkan karena dia berkata kamu istri yang gak bersyukur dan lari dari pernikahan kalian, kata Lia membela diri. Kali ini Yuni yang menghela napasnya. Dia memandang Lia sejurus. Sekarang bagaimana? Siapa yang gak bersyukur? Kamu dan dia sama aja. Kamu tak memikirkan perasaanku yang suaminya main gila dengan wanita lain. Dia sering menjelek-jelekkan aku dan berkata-kata menyakiti hatiku. Sekarang dia lakukan hal yang sama padamu kan? Tanya Yuni sambil menahan senyum samarnya. Dia ingin menertawakan dan berkata keras kalau inilah karmamu karena berselingkuh, dan tak bisa menahan diri. Namun melihat wajah nelangsa Lia, dia menjadi tak tega. Kenapa hal yang dilakukan padamu sekarang dilakukannya padaku? Apa yang harus kulakukan agar dia berubah? Dia sering menjelek-jelekkan aku, hatiku sakit sekali. Aku datang kepadamu karena kamu adalah mantan istri dari suamiku sekarang ini. Aku datang padamu untuk meminta pendapatmu, karena kamu lebih berpengalaman menjadi istrinya dibanding aku. Apapun kesalahan di masa lalu, aku mohon Yun, aku minta maaf sebesar-besarnya padamu. Karena ulahku rumah tanggamu hancur, sekarang sungguh aku menyesal bersuamikan dia, kata Lia panjang lebar dengan suara halus, berharap Yuni tak memusuhinya karena tujuan dia juga datang ke tokonya adalah baik-baik. Aku sudah memaafkanmu, aku juga sudah memaafkan Mas Hamdan, karena percuma saja ada dendam di hati akan merusak perasaanku saja menjadi lebih toksik, kata Yuni tersenyum ringan. Kali ini dia tersenyum tulus. Lantas berikanlah masukan padaku Yun, karena sepertinya Mas Hamdan memanfaatkanku. Sejujurnya aku membutuhkan dia karena dia adalah ayah dari bayi yang ada dalam rahimku, anak yang aku kandung dan kunanti. Dulu aku tak punya anak dan dianggap mandul oleh suamiku. Sekarang aku punya suami dan anak namun keluarganya racun. Haruskah aku bercerai padahal aku hamil dan bagaimana nasib anakku? Ucap Lia penuh harap Yuni membantu masalahnya. Yuni menelan salivanya mendengar Lia berbicara dengan cepat, seakan dia ingin mengeluarkan seluruh masalahnya agar bisa dipecahkan. Apa kau mencintainya?
Entahlah, dulu ya, sekarang melihat perubahan dia dan keluarganya sepertinya cintaku pudar. Aku hanya ingin anak ini saja, walau berharap dia berubah. Dia tak akan pernah berubah, dia akan selalu menganggap wanita dengan enteng. Keluarganya juga begitu kecuali dia benar-benar mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yuni menghela napasnya mengingat perbuatan Hamdan di masa lalu dan terulang lagi di istri keduanya. Lantas aku harus apa, Yun? Dia berniat meminjam 200 juta padaku. Dia paksa aku mengambil uang ke bank, kata Lia mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Lantas apa yang akan kau lakukan? Aku tak tahu, makanya mau menanyakan pendapatmu. Kalau aku jadi kau, maka aku tak akan mau meminjamkannya pada Mas Hamdan. Karena bila aku lihat dia hanya memanfaatkanmu saja, kata Yuni heran dengan sikap bucin Lia. Lelaki seperti Hamdan tak layak dibucini. Kalau dia memaksa bagaimana? Aku juga harus mengumpulkan uang buat anakku. Karena melihat sikap Mas Hamdan, aku yakin kalau dia tak mau menafkahinya. Menafkahi aku saja dia rugi. Bagaimana? Kau harus tegas, Lia. Kau harus menunjukkan sikapmu. Jangan mau didikte suami. Kau kan bekerja. Daripada kau menderita bila sudah gak tahan lagi, lebih baik tinggalkan saja dan bertaubatlah pernah berbuat zina dahulu. Bersabarlah menahan diri karena kita wanita. Kalau kesalahan pasti ada pada kalian berdua, kata Yuni memberi saran. Lia tapak berpikir dan menatap Yuni dengan berat. Benar juga perkataan Yuni. Apa aku harus minta cerai darinya? Aku tak bisa sarankan cerai karena cerai juga adalah sesuatu yang tidak disukai Allah. Kau sendiri lari dan bercerai darinya, Lia berkata cepat dengan heran. Apakah Yuni bermaksud menjerumuskannya? Aku lari darinya karena dia selingkuh di belakangku. Aku kecewa padanya karena dia perhitungan padaku namun royal dengan wanita lain. Dia selingkuh dariku dengan rekan kantornya saat kami menikah dan tanpa aku tahu. Pada akhirnya aku mendatangi rekan selingkuhannya itu dan dia mengaku kalau selingkuh dengan Mas Hamdan. Yuni menjelaskan dan Lia terlihat lemas. Dia menyandarkan diri di kursi itu dengan pasrah. Ternyata aku begitu bodoh dengan menikah dengannya. Aku harus tegas pada Mas Hamdan, namun aku takut dia menyakitiku bila aku tegas. Kalau gitu kamu minta bantuan dari saudara atau keluargamu. Bila dia paham, maka dia akan berubah untukmu. Kami bicarakan saja baik-baik dengannya. Solusi yang terbaik, namun kamu jangan mau didikte olehnya, kata Yuni lagi memberi saran. Baiklah, jika begitu aku akan berusaha melakukan apa yang kau katakan dan sesuai dengan saranmu. Bagus, kalau begitu kamu pulang dan selesaikan masalahmu. Kamu hamil kan? Pikiran yang buruk akan mempengaruhi kehamilan. Lakukan sesuatu dengan bahagia agar anakmu juga bahagia. Terima kasih Yun, maafkan kesalahanku padamu. Mungkin ini adalah karmaku, namun aku berharap Allah mengampuniku dan Mas Hamdan berubah. Ya, semoga suamimu berubah menjadi lebih baik, ucap Yuni mengulas senyum dan Lia juga tersenyum berterima kasih. Bagaimana Lia? Kamu minta waktu berpikir dan aku sudah memberikannya. Kapan kita pergi ke bank dan mencairkan 200 juta? Tanya Hamdan malam harinya saat dia sudah pulang kerja. Maaf Mas, sepertinya aku tak bisa memberikan kamu pinjaman uang itu. Itu terlalu banyak dan bisa sampai 15 tahun aku melunasi hutang itu. Padahal kita sebentar lagi punya anak. Gak bisa bagaimana, ini demi masa depan kita juga. Kalau usahaku lancar, maka uangnya juga bakal mengalir padamu, sergah Hamdan dengan marah. Usaha apa yang kau inginkan? Aku merasa tak percaya karena menafkahiku saja kamu sulit. Istri gak berguna kamu. Aku pikir bila menikahimu maka aku bisa memakai uangmu buat pinjaman. Hamdan marah dan menunjuk wajah Lia. Jadi itu tujuanmu menikahiku? Kamu keterlaluan, Mas. Lia, berikan saja pinjaman itu. Kamu seorang pegawai dan pasti bisa mencicilnya. Hamdan masih berupaya membujuk. Aku gak bisa, Mas. Kenapa sih kamu maksa? Kata Lia dengan tegas. Dia sama sekali tak percaya dengan Hamdan jika seperti ini. Plak, Hamdan sudah gak tahan. Dia memukul saja wajah Lia karena kesal. Entah kenapa dia menjadi pemarah seperti itu. Lia terkaget saat Hamdan menamparnya. Kamu berani sekali nyakiti aku, Mas. Lia menangis dan Hamdan merasa bersalah karena dia tak sengaja. Maafkan aku, Lia, maafkan. Aku hanya kesal karena kamu tak mau memberi pinjaman itu. Kamu sudah nyakitin aku, Mas. Aku kecewa sama kamu. Sergah Lia memegang pipinya. Dia keluar dan berlari. Dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Hamdan mengejar wanita itu. Lia, mau kemana kamu? Bersambung.
Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.